Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Az-Zahra yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenung betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang umurnya pendek-pendek. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalil ma yajuzu zalika. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Ada memang di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang berusia 80 tahun, 90 tahun, tetapi itu jumlahnya sedikit. Itu pun ketika ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki usia sepanjang itu, maka biasanya betapa banyak nikmat yang sudah berkurang. Mungkin pendengarannya, mungkin penglihatannya, mungkin tenaganya, dan lain sebagainya, dibandingkan dengan umat terdahulu. Misalnya Nabi Nuh alaihi salam, Allah berikan usia yang panjang. Di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah, mendatangi kaumnya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun. Itu masa di mana beliau berdakwah. Lalu berapakah usia beliau yang sebenarnya? Tetapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan usia yang relatif sedikit, tetapi Allah berikan keutamaan dan kemuliaan karena kemuliaan dan keberkahan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepada kita secara khusus, secara spesial, adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Al-Qadar ini memiliki banyak makna. Al-Qadar bisa berarti takdir, karena pada malam tersebut Allah menentukan takdir kehidupan di dunia ini. Ada 4 jenis takdir. Yang pertama takdir Lauh Mahfuz. Allah ciptakan yang pertama kali, makhluk yang pertama adalah Al-Qalam. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Al-Qalam, uktub. Kemudian kata Al-Qalam, madza aktub? Apa yang harus aku tulis wahai Rabb? Uktub maqadir al-khalaiq. Tulislah takdir seluruh makhluk. Ini yang disebut dengan takdir Lauh Mahfuz. Ada lagi takdir sanawi. Takdir yang Allah tentukan setiap tahun, dan itu Allah tentukan tepat pada Lailatul Qadar. Ada lagi takdir umri, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada setiap manusia takdirnya ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita. Allah utus malaikat untuk menulis takdir kita. Kemudian ada takdir per hari, takdir setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada di dalam urusan, dan urusan di sini menurut ulama adalah menentukan takdir bagi seluruh makhluk. Maka Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan, malam ditentukannya takdir. Lailatul Qadar ini menjadi mulia karena malam tersebut Allah tentukan, Allah pilih sebagai waktu yang tepat diturunkannya Al-Quran. Maka di antara kemuliaan Lailatul Qadar itu Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim melalui satu surat yang secara utuh. Surat itu semuanya membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Surat itu bahkan dinamai dengan Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Maka surat ini diawali dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia?
karena malam tersebut Allah pilih sebagai waktu yang tepat diturunkan Al-Quran. Di sini ada kata anzalnahu. Di dalam Al-Quran terkadang Al-Quran menggunakan kata anzala, terkadang menggunakan kata nazzala. Karena memang Al-Quran itu Allah turunkan dengan dua tahapan. Yang pertama Allah turunkan dari Lauh Mahfuz, kemudian Allah turunkan ke Baitul Izzah. Allah turunkan secara menyeluruh, duf'atan wahidah, 30 juz sekaligus. Kemudian tahapan yang kedua, Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama 23 tahun, dimulai dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian berakhir dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan seterusnya. Maka sahabat Az-Zahra yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang ada keterkaitannya dengan Al-Quran dia akan mulia. Waktu diturunkan Al-Quran dia adalah waktu yang mulia. Nabi yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran adalah Nabi yang mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin seluruh umat manusia, yang terdahulu dan yang terakhir. Malaikat yang membawa Al-Quran, Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinan seluruh malaikat. Maukah kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran? Interaksilah dengan Al-Quran. Pandanglah mata kita, jadikan pandangan kita memandang ayat Al-Quran, telinga kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, mulut kita mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, maka niscaya kemuliaan itu akan Allah berikan kepada kita. Maka malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena malam tersebut Allah turunkan Al-Quran. Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikan apapun yang dilakukan pada malam itu sama saja kita melakukannya selama 1000 bulan. Dan menurut ulama 1000 bulan ini sekitar 83 tahun lebih. Sedekah kita dilakukan pada malam Lailatul Qadar, 1 rakaat yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, zikir, tilawah, dan apapun bentuk ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, Allah hitung lebih baik daripada 1000 bulan. Sama saja kita melakukan selama lebih dari 83 tahun. Kemudian tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar tersebut bumi ini sesak dipenuhi dengan para malaikat. Dan kemudian tidak hanya para malaikat, Jibril alaihi salam turun. Jibril alaihi salam setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam keselamatan sampai tiba matla'il fajar. Maka pertanyaannya, bersediakah kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar? Maukah kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Apakah kita ingin menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan Ramadan, sehingga kita tidak mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini? Karena bisa jadi belum tentu kita akan bertemu pada Ramadan berikutnya. Dan Lailatul Qadar ini, kata Nabi SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari kemuliaan Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Akhirnya bukan berarti kita giat beribadah Ramadan hanya pada 10 akhir Ramadan saja, tidak. Kita beribadah kepada Allah, meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan ini kapanpun, dimanapun, tetapi harus kita tingkatkan lagi 10 akhir Ramadan. Maka Nabi SAW mencontohkan kepada kita, ketika datang 10 akhir Ramadan, beliau fokus i'tikaf, memisahkan diri dari hiruk pikuknya tipu daya dunia ini, fokus i'tikaf di masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di antara keutamaan Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, dosa-dosanya akan diampuni. Maukah kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
manfaatkan Ramadan kita. Cari dengan giat, cari dengan sungguh-sungguh kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, sahabat Az-Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.